Dia sudah teriak-teriak, I can't breathe, saya tidak bisa bernafas, tapi dibiarkan oleh polisi sampai akhirnya meninggal. Patah dan meninggal. Dan itu menjadi viral karena semua muncul di sosial media. Bahkan ada juga bukan hanya Afro-Amerika loh, juga sempat ada anti-ASEAN loh, gara-gara virus corona ini. Sempat juga ada orang di New York beberapa itu sempat ada anti-Asia karena dianggap corona ini, virus ini datangnya dari Asia. There's water or something. Please. I can't breathe all the time. She's walking away! You're walking away! I have never seen anything like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Baik-baik aja kan semua kan, walaupun Betul. sekarang ini ternyata cobaan di dunia ini banyak banget ya. Yang pasti yang belum selesai itu pandemi corona ini. Tapi ternyata ada berita juga yang nggak kalah heboh yang datangnya dari Amerika. Itu dia. Bener. Kayaknya kita harus bolak-balik nih terhubung dengan Amerika karena banyak banget kejadian-kejadian yang patut kita ikutin gitu ya. Dari corona kemarin yang sempat lockdown karena memang yang terpapar untuk positif corona itu sangat banyak sekali di Bener. Amerika. Terus sekarang juga belum selesai corona, ada juga kabar mengenai George Floyd. Benar. Memang video viral George Floyd ini yang bikin viral itu karena orang melihat secara langsung bagaimana kejadian beliau memegang nyawa gitu sampai akhirnya kemudian dikabarkan meninggal. Nah ini seperti sebuah hal yang menjadi urutan karena kalau nggak salah itu ada Black Lives Matter itu sudah ada sejak 2013 waktu ada kejadian dulu seorang namanya George Zimmerman itu kalau nggak salah menembak seorang namanya Trayvon Martin kalau nggak salah ya. Nah itu kemudian meledak lagi sekarang. Tapi uniknya banyak berita-berita yang terjadi juga nih mengenai penjarahan atau lootingnya ini. Unik-unik yang perlu kita tahu ya, nanti kita ngobrol ya. Kita langsung ngobrol lagi dengan Mas Naratama. Assalamualaikum Mas Nara. Waalaikumsalam, apa kabar? Mas Nara sebelumnya maaf lahir batin, ya sampai lupa deh. Oh iya, maaf lahir batin di sini berhubung di sini kita juga nggak kemana-mana, sholat Id juga di rumah. Gue jadi belajar sholat Id bener-bener biar nggak salah tuh, Rik. Gue baca doanya. Kita kan nggak pernah jadi imam, Jadi masalah jadi imam ya. Nah sekarang Mas kondisinya gimana nih? Kan dari penampilan kelihatannya udah seperti demonstran yang lagi pada kalau lagi lihat di berita-berita itu kan pada pakai kupluk, pakai masker. Jangan-jangan pulang bawa TV langsung. Kemana-mana sih pakai sarung tangan. Gue kemana-mana kita selalu pakai sarung tangan, belanja aja pakai ini ya, pakai glove gitu. Karena emang ini ya kondisi di Amerika saat ini memang bisa dibilang kondisi yang sangat sensitif ya. Kondisinya sekarang 50-50 lah gitu. Kemudian orang bertanya,
kalau lihat di TV kok kayaknya semua orang bisa keluar demo gitu pakai masker, nggak ada social distance gitu ya, teriak-teriak semuanya segala macam. Itu memang ungkapan dari publik Amerika terhadap kasus yang menimpa di George Floyd, yaitu orang yang baru meninggal karena dia diidentifikasi sebagai dibunuh oleh polisi, ditangkap, kemudian kepalanya lehernya dijepit pakai pakai mie, dan kemudian selama 8 menit dia sudah teriak-teriak, I can't breathe, saya tidak bisa bernafas, tapi dibiarkan oleh polisi sampai akhirnya Meninggal. Patah dan meninggal. Dan itu menjadi viral karena semua muncul di sosial media. Jadi itu ada di sosial media muncul, begitu marahlah satu publik satu Amerika, sehingga semua orang melupakan corona. Mereka harus keluar langsung protes, menyampaikan aspirasinya, keadilan ya, justice untuk semua, justice, kebersamaan, toleransi juga, dan penghormatan terhadap George Floyd. Dan ini terjadi karena suasana di Amerika memang seperti ini sekarang gitu. Dan awalnya dari Minnesota, di Minneapolis, kemudian ke Los Angeles, ke Washington DC, dan juga ke New York gitu. Nah, Mas, ini juga ada kabar bahwa katanya George Floyd ini juga sebenarnya lagi terdeteksi positif corona nih. Kalau isunya nyampe dia baru saja gini loh. Di Amerika ini kan sekarang sampai hari ini sudah ada 1 juta, sekitar hampir 2 juta orang yang terdeteksi terpapar corona. Nah, George Floyd memang beberapa minggu sebelumnya itu terdeteksi kena corona. Tapi dia meninggal bukan karena penyakit corona. Itu yang jadi masalah. Dia meninggal bukan karena menjadi masalah. Kalau dia meninggal karena ada isu rasial, ya, ada isu bahwa ini dilakukan oleh kepolisian gitu loh. Sehingga terjadi sekarang hatersnya itu kemudian orang jadi melawan polisi gitu. Padahal polisi kan juga tidak semuanya polisi jahat, banyak juga polisi yang benar, dan banyak polisi yang benar-benar berlaku dan bersikap membela komunitas. Nah ini, jadi sekarang ini semua lagi pada sensitif, tapi banyak juga polisi-polisi yang mendukung kok. Banyak juga polisi yang take a knee, ya. Jadi rata-rata sekarang mereka melakukan sekarang, jadi bersama-sama dengan para demonstran, mereka take a knee, artinya duduk di bawah gitu ya, kaki di bawah, itu selama 8 menit. 8 menit lebih 20 detik gitu. Itu adalah 8 menit itu adalah ketika si George itu lagi ditekuk kakinya, leher dengan itu selama 8 menit. Jadi mereka melakukan itu, dan kata-kata I can't breathe itu menjadi simbol sekarang, menjadi simbol di mana-mana. Gitu, Fan. Tapi memang kan George Floyd ini fenomenalnya. Ini kan sebenarnya kasus kesekian kali akhirnya meledak. Jadi meledak karena proses kematiannya itu terekam di video. Maksudnya memang buktinya udah viral, buktinya bukannya, kalau nggak ada bukti viral bisa dibilang itu meninggal corona gitu. Tapi ini kan viral dari proses diinjek sampai dia akhirnya dibawa ke rumah sakit, itu orang lihat gitu. Ini kan kemarahannya jadi muncak nih, tingkat tinggi. Nah, seheboh apa Mas tingkat kemarahannya orang sana? Ini sebenarnya udah punya dalam tahun ini sudah ada 3 kali kejadian. Yang pertama ada Ahmaud Arbery, ya, itu anak muda 25 tahun, dia tinggal di South Georgia, pemuda Afro-American, dia itu sedang jogging. Dia kejuaraan jogging, kemudian masuk ke dalam komunitas yang kebetulan mayoritasnya adalah komunitas kulit putih ya gitu. Dan itu kemudian terjadi kesalahpahaman, dia dianggap sebagai pencuri, dia dianggap segala macam, akhirnya sampai ditembak dan meninggal. Kejadian lagi kemudian terjadi pada Breonna Taylor. Ini juga gitu. Ada dia warga Amerika, Afro-American, kemudian dia sedang tidur di apartemennya, tiba-tiba diketok. Begitu diketok, ternyata yang mengetok itu adalah polisi. Itu tidak tahu apa yang terjadi persis seperti apa, karena semuanya punya alasan masing-masing. Tapi kemudian Breonna meninggal dengan 8 tembakan, 8 peluru di tubuhnya. Dia adalah seorang wanita dan dia tidak unarmed, dia tidak bersenjata. Gitu. Walaupun pacarnya itu punya izin, pacarnya memang punya izin untuk memegang senjata, tapi kenapa dia yang tidak bersenjata itu bisa ditembak sampai ada 8 peluru di badannya. Dan itu terjadi, klimaksnya sekarang adalah George Floyd ini, dan George Floyd ini kebetulan direkam secara video. Viral. Inilah yang jadi menjadi viral dan membangkitkan kemarahan publik, dan semua meminta ada keadilan lah gitu loh, supaya isu rasial ini tidak menjadi bagian dari Amerika lagi, karena Amerika dikenal sebagai negara demokrasi.
Nah, itu Amerika dikenal sebagai orang sangat toleransi, tapi kenapa hari ini sampai terjadi? Apakah kita harus mundur menjadi berapa ratus tahun yang lalu, ratus tahun lalu gitu? Padahal kita di negara di kondisi yang maju sekarang. Terus saya sendiri merasakan sebagai Muslim, ya terutama Muslim itu kan minoritas di sini gitu. Saya merasakan sendiri bahwa terutama di kota New York ini kita nggak ada itu perbedaan, nggak ada bahwa orang putih lebih, orang hitam lebih dan pada Muslim. Kita nggak pernah kok merasa bahwa kita didiskreditkan lah gitu loh. Bahkan imam kita Samsi Ali udah jadi imamnya New York gitu. Kemana-mana orang melihat dia sebagai simbol interfaith gitu loh. Itu bahkan yang menarik ada protes di area Brooklyn di New York. Pada saat yang sama ternyata Protestan yang memprotes itu juga ada komunitas Muslim. Mereka mau sholat asar. Mereka mau sholat gitu ya, kalau saya mau sholat asar gitu, akhirnya mereka sholat ditutup, mereka bilang oke, kita mau sholat, mereka tayamum, akhirnya mereka sholat di tengah-tengah protes, kemudian mereka supaya tidak digerebek oleh polisi atau didorong supaya keluar dari tempat itu, mereka dijaga oleh para demonstran yang lain. Oh, ini yang viral itu ya? Keren. Yang viral Gitu, ini lagi viral sekarang. Ini lagi viral. Jadi mereka sekarang dijaga oleh demonstran yang lain, dan demonstran itu apa? Ya ada orang Jewish, orang Yahudi, ada orang Kristen, gitu, ada Protestan, Hindu, semuanya menjaga. Bahkan yang tidak beragama pun juga bisa menjaga, karena kita sangat menjaga mereka untuk bisa sholat dulu, gitu loh. Gitu. Ini sebenarnya hal-hal yang yang banyak terjadi sebenarnya di Amerika ini, bahwa toleransi itu sangat dihargai, sangat tinggi. Interfaith antar agama itu sangat tinggi. Gitu. Bahkan saya ada satu cerita sedikit, bahkan ada teman, ini orang Indonesia, dia Muslim, dia tergabung dalam grup namanya Indonesia Gastronomy Associations, IGA ya, Indonesia Gastronomy Association, jadi perkumpulan kuliner orang Indonesia. Sampai hari ini yang dilakukan sama dia apa? Dia masak makanan Indonesia, menyumbang donasi, diberikan kepada ke rumah sakit yang sedang mengatasi COVID, diberikan makanan untuk perawat, untuk dokter. Jadi dokter-dokter di beberapa rumah sakit di New York ini itu makan makanan Indonesia. Sumbangan dari teman-teman ini gitu loh. Siapa bilang, saya coba tahu, lu bener Wi, namanya ada Dewi salah satunya. Iya Mas katanya. Jadi dia tuh dengan hijab gitu masuk gitu ke rumah sakit, bawa makanan gitu, menyumbang, dan kita nggak masalah gitu. Bahkan orang-orang Amerika juga jadi membantu dia gitu loh. Jadi ini sebenarnya toleransi ini udah bukan masalah yang masalah yang besar di Amerika ini, tapi ada toleransi, ada rasial. Nah, rasial ini yang sekarang sedang meningkat gitu. Tapi isu rasial ini memang sudah bertahun-tahun ya. Ada yang disebut dengan white supremacist ya. Ada yang disebut white supremacist gitu, ada yang disebut dengan Afro-American gitu, kemudian mereka white supremacist di Afro-American atau segala macam. Bahkan ada juga bukan hanya Afro-American loh, juga sempat ada anti-Asian loh, gitu loh. Gara-gara virus corona ini sempat juga ada orang di New York beberapa itu sempat ada anti-Asia karena dianggap virus ini datangnya dari Asia. Aduh, makin ya makin. Jadi makin gitu. Tapi saya melihatnya negara ini berimbang, gitu ya. Saya lihat negara Amerika berimbang. Ketika yang seperti ini ada A, selalu ada yang B, ada B atau A, gitu. Jadi ini mereka selalu berimbang. Dan sekarang ini dengan gelombang adanya protes di seluruh kota, bahkan tempat-tempat kota-kota yang kecil, itu mendapat dukungan terhadap George Floyd ini, itu dukungan untuk ada keadilan yang sejati, keadilan untuk sesama warna kulit, keadilan untuk hak asasi manusia gitu, dan juga peraturan kepada polisi bagaimana supaya polisi juga kalau misalnya mau ada training supaya dia tidak ada beberapa yang harus jaga jangan sampai menyebabkan kematian, itu mulai bergulir sekarang gitu loh. Dan ini juga dari gubernur di setiap negara bagian juga sudah mulai menyiarkan itu. Jadi saya pikir ini sebuah gejolak, tapi jangan salah juga. Gejolak ini terjadi karena dalam rangka pemilu juga. Oh, ada. Jadi makin panas juga, lah ya. Betul. Ini sekarang menyangkut semuanya. Edukasi misalnya sekarang bingung gitu, mau buka sekolah bulan nanti fall misalnya, itu SD, SMP, SMA, apakah dibuka sekolah? Bermasalah lagi. Karena apa? Sekolah anak-anak bagaimana menjaga anak-anak itu dijaga supaya nggak main sama yang lainnya karena harus social distance. Kan susah. Gitu kan. Belum lagi kalau misalnya anak-anak pergi ke library.
ngambil buku ganti-gantian. Emang mau dibatasin? Kita emang tiap kali habis mau dilap kan susah gitu. Belum lagi kalau olahraga, bagaimana anak-anak megang bola. Jadi ini baru satu sektor edukasi, belum masalah ekonomi, belum Wall Street, belum. Jadi so many things yang bahkan ada satu yang paling saya lihat. Di New York ini ada Broadway. Di sini panggung Broadway itu ada 52 panggung Broadway. Stage yang berarti Broadway Theater ya. Nah, dalam satu malam panggung Broadway itu biasanya yang bekerja maupun yang bekerja untuk di panggung itu mulai dari stage-nya, krunya, pemain teaternya, lampunya, musik lah sampai petugas tiket itu bisa sampai 750 sampai 1.000 orang per satu teater. Jadi kalau 52 berarti ada 52.000 orang nggak punya kerjaan sekarang. Itu baru Broadway 52.000. Itu baru teater Broadway. Sementara yang non Broadway lebih banyak lagi. Wow. Teater kecil-kecil, bioskop segala macam. Jadi ini udah kerugian Broadway aja itu sekitar $1.2 billion per month sekarang. Jadi sekarang ini benar-benar dalam kondisi yang sensitif lah dan susah gitu. Jadi kalau dilihat case-nya itu memang sudah akumulasi dari berbagai macam persoalan yang ada lah. Kalau kita lihat itu kan pendemo-pendemo gitu, mereka itu kan kita juga bingung gitu. Awalnya kan memang mereka mengutarakan pendapat mereka karena mereka marah dengan peristiwa yang terjadi sama George Floyd gitu. Nah tapi kan ujung-ujungnya malah dampaknya adalah ke penjarahan. Terus yang lucunya lagi adalah penjarahannya tuh ke barang-barang mewah. Louis Vuitton, apa sih? Marah banget kalau ke dalam penjara pengen ikutan. Kayaknya brand gue dicolong nih kayaknya. Barang mewah, saya aja beli kemarin ya, gitu kan. Beli juga KW gitu kan. Aduh. Nah itu dia kan. Yang parah itu di mana sih maksudnya? Looting ini nih paling parahnya di mana? Sebenarnya sih nggak cuma barang mewah aja sih. Semua. Bahkan ada saya sempat lihat di mana ya kemarin saya lihat itu bahkan ada apotik aja dimasukin gitu, apotik ya, kemudian toko-toko yang Dollar Tree yang murah, artinya sekarang apa aja lah, jadi bukan hanya barang-barang mewah saja gitu. Bahkan ini juga kena ke orang Indonesia nih, ada yang Bali Kitchen tuh kena juga tuh. 2 kali dia kena, 2 kali dia di, itu yang jadi ada di VOE itu. Yang iya benar. Oh itu sih. Iya, ada dua. Kalau yang satu di dekat White House itu 2 kopi. Itu punya teman juga, Irfan sama Vivit. Gitu. Punya Vivit gitu ya. Dan itu sempat dijebol pintunya, tapi mereka tidak diambil barangnya. Mereka selamat lah gitu loh. Tapi kalau yang 2 kopi ini 2 kali dia. Yang pertama itu dijebol kacanya. Bali Kitchen namanya. Bali Kitchen ini kan restoran di East Village di Manhattan. Itu yang punyanya namanya Jess Pasay. Jess Pasay itu desainer, dulu pernah bikin baju juga kan. Nah itu dia bilang kalau yang pertama itu dijebol pakai brick, pakai batu gitu ya, kacanya di belakang ini, dan itu terekam di CCTV gitu. Dan sempat diambil uangnya, waktu itu sempat diambil uang gitu. Cuman dia bingung kali dia nggak ngambil minum karena minumannya teh botol, dia nggak ngerti kali jadi nggak diambil sama dia gitu. Jadi diambil rata-rata uang gitu. Nah yang kedua juga terjadi tapi cuma bisa kacanya aja, dan sekarang ditutup pakai tripack, pakai papan yang tebal gitu ya. Jadi sekarang yang dijarah atau looting itu di mana-mana. Jadi bukan hanya yang kaya saja, bukannya barang-barang bermerek, tapi juga semualah, mana yang bisa dipercaya dia masuk. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya ini bukan protes. Yang protes mah damai aja. Semua protes itu damai. Bahkan yang terakhir itu bisa digiring sama-sama jalan ke Brooklyn Bridge, saya lihat gitu ya. Terus kita waktu saya sempat juga lihat di jalan itu rapi-rapi aja gitu. Ada beberapa polisi gitu jalan. Bahkan kalau di Union Square itu kalau lagi protes lagi itu polisi sama yang lagi protes ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, bagi-bagi kopi, santai aja gitu. Apalagi New York kan santai gitu. Nah, yang looting inilah yang juga nggak tahu ini datang dari mana gitu. Mungkin datang dari atas, mungkin dari upper atau dari luar. Ini yang agak susah dijaga juga. Karena kan New York kalaupun ditutup, nggak bisa ditutup nih kotanya. Kalau ditutup kan orang masuk dari subway bisa keluar dari mana-mana. Oh iya. Malah uniknya kemarin lihat di berita itu yang jarah itu pakai mobil limosin. dia apa namanya, lihat di page New York Post ada videonya.
dia nggak, tempatnya tuh tempat barang-barang mewah juga, pakai limosin, mobilnya limosin, pintunya kebuka, nunggu dia lari. Nanti aku pasangin, lucu banget, ini udah punya duit banyak ini masih ikutan. Mungkin karena yang tadinya nggak punya niat bisa jadi ikutan ya kan Mas, dengan keadaan begitu kan. Kadang-kadang misalnya Iya, itu ke bawah emosi ya. Ya saya juga lihat tuh naik mobil ditinggal dikejar. Lah kalau mobil hilang gimana? Mobilnya dijarah lagi sama orang lain gitu ya. Jalan lagi orang sampai yang nge-shoot tuh bingung. Dia lucu banget gitu. Dia turun dari mobil gitu, dia kejar, mobil dia tinggalnya mesin nyala gitu. Ada orang liatin begitu lihat, lah lu gimana sih lu ngejar tapi lu tinggal, kalau mobil lu colok lu gimana? I don't know. Tapi New York itu ada 38.000 NYPD. 38.000 satu kota ini. Gitu ya. Itu aja setengah mati harus, karena kalau lagi protes itu kan perlu banyak yang jaga kan. Jadi satu lokasi satu jaga Lower Manhattan, tiba-tiba di Bronx ada yang looting, masuk ke Bronx, di tengah lagi di Chinatown. Tapi sekarang mereka udah pakai sistem. Jadi sekarang kan ada jam malam. Gitu. Jadi Jam malamnya jam 8 malam harus bersih. Jadi mereka benar-benar dipaksa untuk tidak ada di jalan gitu loh. Nah, waktu itu masih jam 11 malam soalnya itu, jadi mereka bisa looting. Tapi sekarang udah ada jam 8 malam, kemudian penjagaannya lebih ketat. Kemudian yang protes itu digiring ke satu lokasi, terus ketika udah mulai kira jam 8 mulai didorong pelan-pelan ke bridge gitu ya, ke Brooklyn Bridge, ke Manhattan Bridge gitu ya. Itu buat mereka supaya keluar dari tengah kota. Nah, ini treatment kayak gini, beritanya itu di DC itu langsung militer yang turun. Iya, itu terjadi. Itu memang kejadian yang nggak disangka ya. Memang itu sebuah momen yang semuanya tidak menyangka itu akan terjadi gitu loh. Itu memang itu jadi polemik, dan sekarang ini banyak sekali mantan jenderal yang menentang. Menteri Pertahanan Amerika itu juga sudah menyatakan bahwa militer itu tidak boleh ikut campur dalam urusan bukan tidak campur dalam negeri, artinya militer itu harus menjaga, dia tidak bisa konfrontasi langsung dengan karena militer itu bukan musuhnya warga, mereka kan harus melindungi warga malah gitu kan. Jadi sekarang diserahkan kepada polisi setempat. Nah, saya punya pengalaman sekali di New Jersey, ada satu orang polisi, chief polisi itu Muslim. Dia orang Turki, dia tuh imigran Turki. Waktu itu saya kesana sama ada dua teman reporter dari VOA. Waktu ketemu saya juga nanya gitu, kamu lu jadi Muslim, lu jadi polisi di tempat yang kayak gini, dan di kotanya dia itu juga terkenal kota yang cukup rawan karena banyak orang Afro-Amerikan. Dia bilang gini, ini bukan soal masalah saya Muslim, ini is about how can I talk, how can I communicate sama komunitas kita, gitu. Bayangin aja, dia orang Muslim, puasa juga loh, Rik. Dia puasa loh. Itu masih chief polisi, itu pegang kota. Dan itu begitu saya datang, kita kan diajak tuh masuk ke dalam gitu, ke tempat sergeants-nya, ke tempat detektif-detektifnya. Itu semua hormat tuh dia. Gue jalan sama dia udah kayak, udah kayak juga jalan gitu kan. Bangga gitu. Tapi kalau ketemu, Assalamualaikum brother. Itu udah benar-benar biasa gitu. Nah dia gitu, tapi kotanya kecil ya, karena kota kecil, dan itu dia bilang itu gimana cara komunikasi, dan dia kenal semua orang di kota itu, sampai restoran dia kenal, sampai yang punya ide kenal, dia kenal semua orang di tempat itu. Jadi sekarang tergantung dari kotanya masing-masing, setiap kota berbeda, setiap tempat berbeda, setiap negara bagian juga berbeda, dan demografi penduduknya kan juga berbeda ya. Ada demografi yang isinya lebih banyak orang tua, ada demografi banyak anak muda gitu ya. Kalau kayak di New York ini kan melting ya, jadi lebih beragam. Jadi setiap case by case itu memang berbeda masing-masing. Mas, ini kan ada sedikit persamaan antara protes ini, looting, dan juga corona menurut saya. Jadi ibaratnya kan virus itu kan, corona itu kayak kebakaran hutan. Kalau banyak pohon sekitarnya itu gampang ikut kebakar. Makanya kita mesti menjauh-jauh nih. Termasuk juga yang saya bilang tadi gitu, ketika terjadi looting, sebenarnya nggak semua orang tuh punya niat untuk looting atau jarah itu kan. Maksudnya kadang-kadang karena keadaan lagi di situ, ada penjarahan, pada masuk semua, loh, gue juga berarti boleh dong. Kadang-kadang ada yang begitu, bukan karena kebutuhan gitu. Nah, kan belakangan lagi viral tuh, ada yang kebetulan ada fotonya gitu, yang kemudian ada gambar Indonesianya gitu. orang Indonesia. Orang Indonesia. Kemudian tuh jadi
lumayan viral. Iya. Nah, itu sebenarnya kejadiannya gimana? Apakah memang keikutan di situ lagi, atau juga memang ada ikut memprotes itu, atau mungkin it happen lagi kebetulan di situ, atau memang ikutan gitu? Itu sebenarnya kayak gimana? Ya itu namanya Dika ya, sekarang udah viral di mana-mana. Kita juga sudah interview, kita juga interview dengan orang tuanya, orang tua angkatnya, sudah bicara juga, dan sudah ada statement bahwa sebenarnya anak itu tuh ya dia tuh sebenarnya kan fotografer ya, si Dika itu ya. Dia suka fotografi lah, anak muda suka fotografi. Jadi pada waktu itu dia lagi bersama-sama dengan teman-temannya ke bawah gitu suasana ya, kemudian emosi karena dia pernah punya pengalaman kurang baik lah dengan polisi di Philadelphia, gitu. Jadi di Philadelphia itu memang beberapa bulan lalu itu pernah ada konflik juga antara polisi dengan warga setempat lah, gitu loh. Nah dia rupanya ungkapan kekesalannya dia, mumpung lagi kayak begini, wah pecahin aja, ini aja mungkin namanya anak muda kan, kita kadang-kadang juga gitu, anak muda kan lagi emosi gitu kan, dia pecahin aja, yang dia nggak sadar bahwa ternyata dia ada yang foto, dan foto itu ternyata ada peta Indonesia-nya di tangan, jadilah viral gitu loh. Itu sih, tapi dia udah menyatakan minta maaf sih, dia udah juga minta maaf, dan juga sudah dijelaskan bahwa ini adalah karena terbawa emosi, jadi bukan karena dia memang berniat menjarah, itu enggak juga gitu. Dan mungkin juga banyak yang seperti itu ya. Banyak sekali anak muda itu. Jadi terbawa aja, terbawa teman, terbawa ini gitu. Dibawa gitu, bawa emosi. Dan emosi ini memang lagi panas-panasnya ya. Jadi gitu. Tapi saya pikir sih ini sebuah pelajaran lah, sebuah pelajaran demokrasi buat Amerika dan juga buat seluruh dunia. Dan ini juga terjadi juga karena adanya sosial media kan. Jadi percepatan sosial media, karena zaman dulu kan nggak ada sosial media, jadi cuman kejadian seperti itu. Tapi sekarang kan karena ada sosial media orang bisa tahu, jadi bisa meledak. Tapi Mas, ini sekarang kita bicara mengenai yang viral juga tuh di sini adalah kemudian hashtag dari All Black Matters ini kan. Jadi yang ibaratnya ini sampai kemudian banyak perang tweet, banyak perang statement, ada juga mungkin sampai ada Miss Universe dari Malaysia ya, yang kemudian di take down gitu, kemudian Billie Eilish juga ikutan buka suara, kemudian dapat counter yang namanya All Lives Matter gitu. Ya, jadi seolah-olah malah jadi balik rasis dong. Berarti orang kulit hitam cuma mentingin bahwa yang berharga nyawa kulit hitam. Ini berarti semua nyawa berharga gitu kan. Tapi nggak tahu itu menurut mereka itu adalah pelemahan. Bagaimana selama ini justru treatment terhadap kulit hitam kalian nggak tahu aja kayak gimana. Jadi perang di sosmed yang kita dengar kayak begitu. Nah sebenarnya di sana tuh kayak gimana sih Mas? Sebenarnya gini ya, ini juga ada yang berkembang juga, ada Indonesian for All Black Matters juga ada tuh sekarang. Live. Ada juga, jadi ada keluarga Indonesia yang mixed couple ya, Jadi yang mungkin suaminya orang Amerika berkulit hitam, gitu, atau istrinya berkulit hitam, kemudian mereka bukan bikin gerakan juga namanya Indonesia for All Black Life, kalau nggak salah gitu. Itu sebenarnya sih biasa saja. Di sini tuh hashtag seperti itu biasa aja. Dan bagaimana itu pengaruhnya dengan orang Amerika? Sekali lagi, negara ini tuh demokrasi. Jadi kita biasa aja. Kita ngeliat tuh semua orang biasa aja. Orang ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang ada yang bilang Black Lives Matter, ada yang bilang ada All Lives Matter, segala macam. Itu semua ya udah. Kalau berbeda pendapat, silahkan aja. Asal, balik lagi, asal tidak melakukan kriminal, gitu kan, asal tidak menyerang orang duluan gitu, karena di sini kan orang menulis bisa seenak-enaknya dia gitu, atau dia tidak menyinggung masalah rasial gitu ya, dan tetap menghargai hak asasi manusia masing-masing gitu. Biar aja mereka berbeda pendapat, karena that's demokrasi. Pas itu ada berita yang katanya waktu di DC itu dipukul mundur protester gitu, kemudian nggak taunya Donald Trump itu katanya mau foto simbolisasi bahwa salah satu kitab misalnya gitu, terus kemudian jadi itu pro kontra memang. Jadi waktu itu ketika dipukul mundur, kemudian Presiden Trump keluar, kemudian dia foto op itu dari di depan gereja, kemudian dia mengangkat Bible gitu ya, dia dengan beberapa sekretari, ada beberapa orang-orang pemerintah. Itu kemudian pro kontra memang. Ada yang mengatakan bahwa itu bagus secara image karena Trump artinya melakukan itu juga untuk kepentingan
religius bahwa dia percaya melakukan ini adalah untuk kepentingan untuk menyelamatkan negara. Tapi di sisi yang lain yang bilang lo ngapain lo foto-foto depan situ gitu kan gitu. Ini kan nggak ada lagi gini ngapain, juga ada yang bilang Bible-nya kebalik lah karena dibalik waktu diangkat itu Bible-nya kebalik gitu. Itu emang jadi polemik sekarang. Ini memang jadi polemik di sosial media juga sekarang lagi ada pro kontra, di news juga sekarang ada pro kontra gitu. Tapi yang saya lihat sih sekarang ini fokusnya itu udah tidak lagi ke masalah itu. Sekarang fokusnya adalah bagaimana sikap pemerintah Amerika, bagaimana keadilan dijalankan untuk masalah George Floyd ini gitu loh. Apakah ada undang-undang baru mungkin ya tentang bagaimana masalah rasial gitu ya dan sebagainya. Ditambah nih yang lagi khawatir balik lagi nih. Lagi mikirin kita ditambah nih. Kita lagi khawatir minggu depan COVID naik. Itu yang paling dikhawatirkan. Ini yang paling dikhawatirkan. Ini paling wanti-wanti banget. Ini kalau sampai COVID naik itu bisa ditutup lagi kita. Aduh kalau ditutup lagi ya makin parah gitu. Lebih parah lagi ya. Tapi ini lagi ke George Floyd, Mas. Itu para officer yang itu 4 orang kalau nggak salah ya. Yang ketika kejadian, nah kalau nggak salah yang paling terkenal tuh Derek Chauvin kalau nggak salah ya namanya. Chauvin ini sampai dia tuh dituntut cerai sama istrinya sendiri, sama kira udah diberhentiin, dituntut. Nah sebenarnya ada nggak sih dakwaan khusus untuk mereka ini? Yang kan sebenarnya yang lain juga kayak ada di situ, cuma kan nggak ikutan nindi. Ada juga yang orang Asia tuh satu bahkan tuh yang tak tahu kalau nggak salah namanya tuh. Maksudnya ada 4 lokasi, tapi yang pelakunya cuma satu nih, maksudnya yang sampai bikin meninggal gitu kan. Ini hukuman, apa ada hukuman khusus mereka, dan hukumannya gimana? Apa sama atau mungkin khusus buat Chauvin sendiri? Semuanya masih proses. Masih proses sekarang ini. Apakah first degree murder, apa second degree, apa third degree, atau fourth degree, itu sekarang masih proses. Jadi tadinya sempat ketiga, terus kedua. Jadi semua masih proses lah. Semua masih berjalan sekarang ini. Jadi tapi yang menarik itu adalah kepala polisinya. Jadi chief police kota itu kemarin saya sempat lihat dia bilang begitu itu kejadian 4-4-nya langsung diberhentikan sebagai polisi. Dan dia udah nggak nanya-nanya lagi, nggak sekarang gue berhentiin aja semua, dia bilang. Itu sebuah sikap yang bagus gitu. Dan chiefnya itu orang Afro-American. Gitu loh. Chiefnya orang Afro-American. Jadi waktu itu sempat diwawancara jadi waktu itu sempat yang dapat itu CNN sempat lihat. Gitu. Dan dia bilang dia sampai disambungkan ke brothernya si George Floyd, dia sampai waktu ngomong dia buka topinya gitu ya. Dan dia bilang saya berhentikan 4 orang ini, saya berhentikan polisi-polisi ini bukan karena apa, karena menurut saya dia udah melakukan kesalahan, jadi berhentikan. Dan dia orang Afro-American, chiefnya. Jadi memang ini emang apa ya? Emang seru sih, seru. Ini cerita yang menarik dan bisa dikaji dan segala macam salah. Harus lah. Soalnya gini, apakah mungkin itu ada nggak Mas sempat baca atau juga mungkin alasan kenapa sampai harus dibunuh atau kenapa sampai harus begitu banget? Apa memang kebawa emosi atau keadaan kan sampai ada bilang ketika kejadian itu apakah segitu bencinya sih gitu ya, misalnya sampai harus dibunuh segala dengan kejahatan seperti itu gitu? Atau juga karena keadaan lagi begitu emosi nangkep dia nggak berasa kencengan gitu kan, nginjek doang gitu, dia kencengan. Bisa kadang-kadang ditangkap orang bilang sakit-sakit, sangat acting gitu kan. Nggak taunya udah berganti nyawa deh, nggak taunya nggak sadar kalau itu sampai meninggal gitu. Itu gimana Mas beritanya? Sampai saat ini belum ada ini ya, karena belum trial kan. Jadi kita semua masih pro kontra, ada yang bilang karena emosi, ada yang bilang nggak sengaja, ada yang bilang ini. Jadi semua boleh bilang gitu. Bahkan dari gubernur dan juga dari wali kota sendiri belum memberikan pernyataan resmi apa sih yang sebenarnya terjadi. Gitu. Waduh, ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat di Indonesia juga kalau kita tuh ya semua serba hati-hati karena ya sekarang ini semua lagi pada struggling dari corona gitu kan. Semua masih sensitif. Kita juga semua sensitif gara-gara corona. Ada yang satu keluar, loh kok dia bisa keluar, aku nggak keluar, jadi ikut keluar juga. Jadi macam-macam sih Mama, ini dampak corona ini ya terbukti tadi juga kan di Amerika sendiri gitu, negara yang sebegitu besarnya, ini juga stres karena corona, jadi pas ada momen ini ya udah memuncak aja semuanya ya. Iya, sama
penghasilan, bisa ada peluang looting, ya udahlah dapat penghasilan dari sini, misalnya gitu. Karena ini fase minggu ini adalah fase-fasenya new normalnya versi Amerika. Tiap negara bagian beda-beda. Kayak di Georgia kalau nggak salah udah buka, di Disney di Orlando di Florida juga akan buka beberapa hari ini. Saya baru baca juga tadi itu Disney katanya udah siap-siap mau buka gitu, karena ya gimana mereka kan juga perlu. Iya, mereka kalau Disney tutup 3 bulan 4 bulan dia gimana coba dia mau operasionalnya gimana, duitnya dari mana, nggak ada kan. Itu soalnya kalau nggak katanya dolar bebeknya udah kurus katanya gitu kan. lagi tempat ini gandam lagi nyari makanan. Nih Broadway itu crowd gitu kan, NBA crowd, Disney juga. Jadi sebenarnya ini bisnis yang paling kena banyak nih bisnis crowd. Aca juga ini kan event nih. Ini bagaimana Mas? Masih ada Nyamaya dia lagi pusing juga dia. Dia bilang, gue ada 3 nih proyek gue berhenti. Gue gimana gitu. Iya dong. Ada Maya tuh lewat tuh. Mai. Tapi asli emang nih situasi ini bikin bete banget. Sekarang ini kayak begini kan jadi nggak berani ya. Kayaknya orang-orang tuh kayak, soalnya gue kan banyak banget yang WhatsApp-an, ngasih video tuh kayaknya kesannya tuh udah scary banget gitu. Udah kayak hancur banget, New York tuh udah hancur banget. Makanya gue sengaja gitu, gue videoin, gue segala macam, gue kasih lihat bahwa nggak kayak gitu-gitu amat kali. Ibaratnya kayak misalnya misalnya ada kejadian di daerah Sudirman, yang di daerah Pondok Indah baik-baik aja gitu loh. Sama kayak di Manhattan gitu juga. Pokoknya intinya sih memang kalau ya rakyat itu tetap ada, kewaspadaan itu ada, jam malam itu ada gitu. Kita juga sensitif, itu juga hati-hati ketemu orang segala macam. Tapi sebagian besar orang New York juga mencoba berlaku normal lah ya. Jadi kalau dibilang ada new normal ya kita bilang ya normally lah. Kita mencoba berlaku normal semua segala macam. Tapi memang tetap harus pakai masker, harus social distance gitu, dan semua juga hati-hati gitu. Kita lihat dari sini jam berapa. Nah kita selalu lihat berita gitu. Nih ada berita apa nih di daerah mana yang lagi ada riot, ada di mana ada protes, itu semua kita tahu semuanya gitu. Oke, siap. Mas Nara, thank you banget ya. Terima kasih Mas Nara, infonya semuanya. Waktunya luar biasa. Keep safe, stay healthy di sana. Thank you. Sama-sama. See you back di Jakarta, nih suaranya nanggung-nanggung. Iya nih, gue ngangkat telepon dulu ya. Makin malu kayaknya. Dah, thank you. Iya. Ya, oke, thank you semuanya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sebegitunya ya tragedi yang sekarang terjadi di Amerika, dan kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik aja. Walaupun ini masih tahapan, masih menunggu seperti apa proses selanjutnya. Kita doain lah yang terbaik aja. Mudah-mudahan hasilnya juga terbaik, dan ini pelajaran bukan hanya buat Amerika juga, tapi juga buat negara kita Indonesia. Bagaimana kita juga melihat sesama humankind, manusia ini menjadi sesuatu yang perlu kita sayangi bersama gitu. Sebenarnya anti rasisme yang meledak sekarang di Amerika ini 1400 tahun yang lalu ada orang pertama loh yang menyatakan anti rasisme pertama kali di dunia. Siapa dia? Lihat aja nanti di belakang. Tapi kayak kita pamitan dulu ya. Oke, tapi jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment. Kita tutup dengan cerita untung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arguably, Prophet Muhammad was the first person in human history to declare, in no uncertain terms, that no person is above another by virtue of race or ethnicity. This declaration is crystallized in one of the Prophet's notable speeches, his last sermon, as it is known, which was delivered on Mount Arafat in 632 AD. In that sermon, the Prophet unequivocally condemned racism when he said, "All mankind is descended from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab. And a non-Arab has no superiority over an Arab. A white person has no superiority over a black person, nor a black person has any superiority over a white person, except by piety and good action." Ever since then, Prophet Muhammad's teachings on racial equality have inspired human beings to strive for racial equality and justice for all. Consider the life of Al-Hajj Malik al-Shabazz, more commonly known as Malcolm X, the black Muslim civil rights leader who battled racism in the 1950s and 1960s.
After performing the Hajj, or Islamic pilgrimage, to the city of Mecca, Malcolm wrote his famous letter from Mecca, in which he said, "There were tens of thousands of pilgrims from all over the world. They were of all colors, from blue-eyed blondes to black-skinned Africans. But we were all participating in the same ritual, displaying a spirit of unity and brotherhood that my experiences in America had led me to believe never could exist between the white and the non-white." He added that he had never before seen sincere and true brotherhood practiced by all colors together, irrespective of their color. The Hajj for Malcolm represented a shift away from racism and towards racial equality. The teachings of Prophet Muhammad encouraged all people to strive towards anti-racism, which is quite different than simply non-racism. While non-racists do not openly express prejudiced views, they also do not work to dismantle racism in any given society. The Prophet of Islam actively challenged and dismantled the covert, the overt, and the systematic racism around him. He identified racism as a symptom and identified its root cause as arrogance in the human heart. As our world becomes more and more diverse and interconnected, it is imperative that we strive to follow the teachings of Prophet Muhammad. I am not a Muslim myself, but I have to say that I am deeply inspired by the anti-racism of Prophet Muhammad, because he showed that a person is distinguished over another not by race, but rather by the quality of one's character and conduct.